terkait barang-barang yang sudah dibeli. Nah, pada titik itulah Balitang melaporkan dan tindak pidana penipuan penggelapan. Seperti itu ya Pak? Iya. Perempuan ini luar biasa banget. Maling teriak maling. Dalam prosesnya juga Balitang sempat dilaporin juga ya? Iya, saya dilaporin di mana-mana, dilaporin di Polres Jakarta Pusat, saya dilaporin di Polda Metro, di Harda, di Samnek. Terus terakhir saya dilaporin lagi di Polres Renata. Renata. Banyak dan laporin. Pencemaran nama baik ini katanya. Balitang ketika tanggal 19 itu kalau bisa ditetapkan jadi tersangka, mungkin Balitang rasanya gimana? Lega bersyukur. Tahan. Bahagia dong. Penantian yang panjang akhirnya terselesaikan dengan baik. Nah, setelah proses ini ada kontak dari pengacara kami? Nggak ada. Boleh tak mungkin setelah LM ditahan, mungkin masih berharap kerugian kembali atau seperti apa? Enggak, saya nggak berharap, kita udah beresin semua. Mungkin kita ancamannya seperti apa? Kalau tindak pidana penipuan penggelapan itu ancamannya itu maksimal 4 tahun. Tapi pasal ini menurut KUHP adalah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Dan ada TPPU-nya. Nanti TPPU-nya pasti akan berjalan tersendiri dan itu ancamannya yang lebih berat. Bang. Ya, ancamannya TPPU sudah 10 tahun. Bang, apa sih Bang buat ini jadi yang Bapak kasusnya Bang? Kenapa? Bertahun-tahun kasusnya jadi lama gitu. Ini kasus lapor itu situasi COVID dan COVID dasar-dasarnya COVID ya, berjalan berhenti otomatis orang konsentrasi menyelamatkan diri masing-masing bagaimana kita bisa sehat. Nah berjalan tapi proses ini saling lapor melapor itu panjang. Jadi Mbak Lintang dilaporkan di sini, dilaporkan di sini. Mbak hanya melaporkan satu LP saja. Ya LP ini yang diperjuangkan terus-menerus. Nah dalam waktu perjuangan untuk panjang ini alhamdulillah memenuhi titik terang sehingga ditetapkan dia menjadi tersangka dan pada akhirnya tanggal 19 September kemarin dia dilakukan penahanan dan saat ini ada di tahanan Polda Metro Jaya. Pasca penahanan, abang dihubungi nggak sama pihak dari kuasa hukum dia bang? Nggak ada yang saya kenal dan saya nggak tahu. Makanya akan terus melanjutkan atau seperti apa ini? Harus lanjut dan proses ini harus di pengadilan. Mbak Lintang siap kapan saja nanti memberikan kesaksian di pengadilan. Mbak Lintang sendiri ada rencana untuk ini nggak mungkin menemui ini? Nggak ada. Untuk apa nemuin LM? Ya kan artinya kan ini juga lumayan juga uangnya cukup besar gitu Mbak. Udah untuk masalah uang udah nggak ini, yang penting si LM-nya udah menerima hasil dari perbuatannya. Artinya sudah puas ya dengan. Ya. Dia siap ketemu dong nanti di pengadilan? Siap dong ketemu. Selama ini kan dia selalu teriak-teriak seolah-olah dia korban. Pak, terkait laporan kepada Balitang apa udah di SP3 atau gimana Bang? Dia udah SP3 semua. Balitang tes kerugian materi besar, kalau kerugian materi kayak tidak psikologis Lebih besar lagi. Ya lebih besar lagi ketika di BAP ke atas laporannya dia aja udah berjam-jam kita kehilangan waktu, kehilangan semuanya. Dan diberitakan juga. Dan sama dia diberitakan di YouTube kan seolah-olah saya ini pelaku, padahal dia yang pelakunya. Mbak, pasca dari penangkapan dari inisial LM ini sempat ada disita juga nggak sih Bang untuk barang-barang sendiri Bang? Sebentar. Ya, HP atau kita apa aja nomor Penyitaan, ada penyitaan barang bukti. Ada. Tapi saya tidak boleh tahu karena ini tanya langsung ke penyidik. Yang jelas surat yang kami terima namanya SP2HP, salah satunya berbicara menerangkan adanya penangkapan dan penahanan, menerangkan adanya penyitaan barang bukti. Apa yang disita kita tidak tahu. Kayak misalnya barang bergerak gitu seperti mobil. belum nanti mungkin itu. Itu kalau TPPU. TPPU-nya nanti. Bang, itu kan surat penahanan tanggal 19. Berapa hari proses abang menerima surat itu dari Surat ini Polda? kami terima pada pemberitahuan tanggal 23 kami terima. Jadi beberapa hari 3 kemudian hari. kita terima. Nah, Bang, sorry, abang kan di sini menegaskan bahwa saudara LM ditahan atas surat yang abang terima dari Polda Metro Jaya. Nah, pertanyaannya adalah sejauh ini dari pihak polisi sendiri belum ada pemberitahuan seperti itu, apakah secara hukum tidak apa-apa seperti apa, Bang, untuk menegaskan sendiri? Wartawan itu sakti. Wartawan itu lebih lihai untuk mendapatkan informasi. Anda saya kasih bahan. Ini bahannya. Silakan Anda tidak lanjuti. Kan gitu caranya. Nah, dasarnya ada SP2HP. Nah, biasanya yang begini yang menjelaskan humas. Sampaikan saja ada SP2HP yang menangani unitnya, ada di Resmo.
dan sejak tanggal 19 September. Biar dia yang menjelaskan, karena ini kewenangan daripada Humas Polda Metro Jaya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kami hanya menyampaikan bahwa Mbak Lintang yang berjuang sejak tahun 2021 membuat laporan, alhamdulillah pada akhirnya keadilan itu diberikan, dan pada tanggal 19 seseorang yang dilaporkan itu lagi dilakukan penahanan. Seperti itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Kebenaran tentang surat ini Anda cross check kepada kepolisian. Bang, aku setuju juga Bang dengan pendapat. Mungkin berita itu kemarin sempat juga ini terkait dari kasus ini kan agak lambat ya. Nah, terkait dengan ini sekarang diberitakan di media, ini polisi ini bergerak cepat untuk menetapkan LM ini sebagai tersangka. Apa setuju dengan mungkin? Ya itu tanya ke penyidik. Jadi gini, kita harus memahami proses hukum. Satu, polisi tidak menangani satu laporan. Laporan masyarakat semuanya ada di sana. Yang kedua, situasi pada saat lapor itu COVID. Yang kedua, proses juga pergantian. Penyidik itu pasti akan terjadi karena kan cukup lama. Jadi ya kita ikutin prosesnya. Dan ini suatu hal yang biasa ya dalam proses penegakan hukum, di mana proses itu berjalan 1 tahun, 2 tahun itu suatu hal yang biasa. Mbak Lintang, Ya. terakhir sebelum Sempat dikonfrontir ya di tanggal berapa ya itu Bang? Konfrontir terakhir itu Sempat konfrontir terakhir. artinya 2 bulan yang lalu sempat dikonfrontir. Ada pembicaraan apa Mbak? Komunikasi apa? Nggak ada pembicaraan apa-apa, dia yang masih nyolot banget seolah-olah dia korbannya. oh tetap Tetap dengan pendirian dia gitu. tetap Nggak ada dengan Tidak Sama. ada pembicaraan damai atau restoratif justice.